Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python ya teman-teman. Oke, topik kita kali ini itu masih berada di bawah naungan operator ya kan. Jadi kita akan membahas tentang operator relasional ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, enaknya kita mesti kenalan dulu operator relasional ini apa. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, operator relasional itu merupakan operator perbandingan gitu, ya kan. Jadi kayak isinya tuh semacam argumen, ya kan. Argumen berupa perbandingan, ya kan. Kayak contohnya, ya kan. Kita memberikan sebuah argumen kalau nilai si A itu lebih besar dari nilai si B, ya kan. Nah, itulah operator relasional, ya kan. Nah, jadi ya kan apa namanya dicek dulu ya kan sama compiler ya kan. Setelah kita memberikan argumen tersebut, dicek dulu sama compiler benar nggak pernyataan kita. Kalau benar ya kan, maka dia akan bernilai benar. Jika salah ya dia akan bernilai salah. Jadi ya bisa dikatakan operator relasional ini itu akan menghasilkan nilai boolean ya. Nah, jadi nilai boolean itu kayak nilai yang berupa true on false ya. Benar atau salah, ya kan. Nah, jadi nilainya cuma antara dua itu aja ya kan. Nggak ada tuh ya kan apa namanya nilainya nilainya tuh 100 ya kan, misalnya 99 ya kan misalnya, atau 1000 ya kan, nggak ada ya kan. Dia nilainya tuh cuma true and false ya teman-teman. Nah, gitu ya. True and false ya. Benar atau salah antara dua itu. Ingat ya, teman-teman. Nah, jadi itulah operator relasional, ya kan? Nah, karena itulah biasanya operator relasional ini itu seringkali diletakkan di percabangan biasanya atau di perulangan, ya kan? Biasanya gitu ya. Karena percabangan dan perulangan ya kan biasanya memerlukan argumen kebenaran dulu, argumen yang bernilai benar, ya kan? Nah, kalau misalnya argumennya bernilai benar, baru ya kan percabangannya akan nyala, ya kan? Ya kan? Perulangannya juga akan nyala, ya kan? Kalau argumennya itu bernilai benar, ya kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi ya kan misal kita asumsikan ya kan di sini kita menyediakan nilai A itu adalah 67 misalnya. Terus si B itu kita kasih nilai 91 misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita memberikan argumen kalau nilai A itu lebih besar dari nilai B, kira-kira hasil dari operasinya itu benar atau salah, teman-teman? Nah, kalau teman-teman menjawab salah, jawaban teman-teman tepat sekali. Karena kenapa? Karena A itu nilainya cuma 67 loh. Sedangkan si B nilainya itu 91. Lebih gede ya kan daripada 67. Jadi ya kan pernyataan atau argumen kalau nilai A ini lebih besar dari nilai B itu ya salah gitu ya kan. Maka ya kan hasil operasinya itu bernilai salah atau false. Kalau dalam pemrograman itu false ya. True and false ya, antara dua itu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita memberikan argumen kalau nilai si A itu lebih kecil dari nilai si B, baru ya kan argumen tersebut bernilai benar, ya kan. Nah, mungkin ya kan sampai di sini ya kan teman-teman pasti bertanya nih, kira-kira argumen tersebut diletakkan di mana? Nah, ya, jadi argumen tersebut ya kan biasanya kebanyakan tuh diletakkan di eh, ini biasanya di percabangan sama di perulangan, kebanyakan begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu ya kan, teman-teman juga bisa ya kan letakkan di tempat saat kita tuh menginisialisasi, ya kan. Nah, iya benar, saat kita menginisialisasi variabel baru ya kan, variabel baru ya kan, kita deklarasikan variabel C di sini. Terus kita pengen inisialisasikan dengan pernyataan berupa A lebih kecil dari B misalnya. Bisa, teman-teman. Seperti itu bisa, ya kan. Nanti ya kan apa namanya? Compiler akan mencek dulu ya kan argumen ini benar atau enggak. Nah, ternyata ya kan compiler mencek ya kan ternyata argumen ini benar. Nah, karena argumennya
ini benar, maka otomatis dia akan menghasilkan nilai true, dan nilai true itu akan dilempar ke C, ya kan, karena ya kan operator ini itu merupakan proses inisialisasi terhadap variabel C, ya kan. Nah gitu ya teman-teman, jadi inisialisasi itu kayak buat yang belum tahu ya, inisialisasi itu kayak semacam memberi nilai awal, ya kan, kayak misalnya ya kan kita mendeklarasikan variabel baru, ya kan, kita pengen memesan variabel D misalnya. Nah, mendeklarasikan itu sama aja kayak memesan nih, ya kan, biar compiler ini kenalan dulu nih, ya kan, ada variabel baru nih, ayo kenalan dulu, ya kan, biar nanti kalau kita eksekusi ya kan nggak canggung lagi gitu, ya kan, langsung sat set, ya kan. Nah gitu, itu yang dinamakan deklarasi, ya kan. Nah terus ya kan kita nggak tahu ya kan si D ini emang sudah kita pesan tapi kita nggak tahu nilainya berapa, makanya ya kan kita kasih deh nilai awalnya, ya kan, nilai awalnya 5 misalnya, ya kan. Nah itu namanya inisialisasi, ya kan. Nah kayak gini nih contohnya nih, A sama dengan 67, nah itu inisialisasi namanya, ya kan. Nah memunculkan variabel A ini ke dalam compiler, ke dalam kode kita, ya kan, itu namanya deklarasi, dan memberi nilai 67 kepada A itu adalah inisialisasi. Nah, sama ya kan, operator relasional itu juga bisa kita lakukan saat menginisialisasi variabel, ya kan, kayak gini nih contohnya nih, ya kan. Kita menginisialisasikan nilai C, ya kan, dengan pernyataan A lebih kecil dari B, ya kan, nanti dia bakal bernilai true, ya kan. Nah karena benar ya, A emang lebih kecil dari B, ya kan. Nah nilainya true, ya kan. Nah true-nya dilempar ke C. Nah sekarang ya kan untuk membuktikan, mari kita coba cetak ya, print C seperti ini. Oke, nah kita lihat ya. Nah dia akan bernilai true ya teman-teman. Nah jadi ini kalau di Python emang dia bakal tampak langsung pernyataan true and false-nya itu bakal kelihatan langsung. Tapi kalau di C++ itu beda ya teman-teman. Nah, buat yang belum tahu ya kan, kalau di C++ itu kalau true itu dilambangkan dengan angka 1. Sedangkan false itu dilambangkan dengan angka 0, ya kan. Nah itu kalau di C++. Jadi kalau misalnya kita jalanin program ini ke C++, ke bahasa C++, maka nanti yang dicetak itu bukan true tapi 1, ya kan. Nah tapi karena kita sekarang sedang membahas Python, ya kan, jadi tuh lihat dia bakal keluar true ya, bukan 1, ya kan. Nah jadi jelas, ya kan. Nah tapi coba kalau misalnya kita ubah nih, ya kan, pernyataannya, ya kan, kita ubah, ya kan, pernyataan perbandingannya ini jadi A lebih besar dari B, nanti dia bakal keluar false. Nah gitu ya teman-teman. Nah terus ya kan ini cara yang pertama ya, cara yang pertama untuk meletakkan suatu argumen yang kita sebut saja sebagai operator relasional atau operator perbandingan. Nah ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita letakkan saat kita menginisialisasikan variabel baru. Nah, cara yang kedua adalah langsung aja ya kan kita letakkan di printnya sini, di dalam kurung print ini, ya kan. Kayak misalnya A lebih besar dari B, ya kan. Nah, nanti dia bakal sama, dia bakal mencetak false di sini, coba. Nah, dia bakal mencetak false juga di sini, ya kan. Nah, tapi kalau kita balik, ya kan, kalau kita balik dia bakal jadi true. Nah, gitu-gitu ya teman-teman, ya kan. Nah, jadi inilah yang dinamakan operator relasional. Nah, tapi sampai sini teman-teman pasti mikir nih, ya kan, pasti mikir begini teman-teman, ya kan, kayak apa ya kan, operator relasional sesederhana itu ya kan, apakah nggak bisa dibikin lebih rumit lagi, ya kan. Nah kalau misalnya teman-teman mikir gitu dan bertanya, ya kan, bisa atau enggaknya, ya kan, jawabannya bisa ya teman-teman. Kita bisa bikin lebih rumit lagi, ya kan. Kita bisa bikin operator relasional ini itu layaknya seperti operator aritmatika misalnya, yang hitungannya ini panjang, ya kan, kayak apa namanya, kayak 5, ya kan,
dikali ya kan dalam kurung 9 ditambah ya kan, ya gitu-gitu, intinya panjang lah ya kan. Nah, operator relasional juga bisa teman-teman kita otak-atik ya kan. Nah, gimana caranya ya kan? Nah, caranya itu adalah kita bisa tambahkan ekspresi ya kan di kedua ruas ya kan. Jadi mau ruas kiri ya kan. Nah, jadi yang ini ruas kiri ya. Yang ini ruas kiri namanya ya kan, kita sebut saja ini ruas kiri, dan yang ini kita sebut saja ruas kanan ya kan. Nah, kayak gini ya, ini kita sebut saja sebagai ruas kanan. Nah, di ruas kiri maupun di ruas kanan kita bisa tambahkan ekspresi tambahan ya kan. Kayak contohnya di sini nilai A kan 67 nih ya kan. Nah, gimana kalau ternyata nilai A ini kita tambah jadi 30 misalnya. Kira-kira apakah argumen ini akan jadi benar? Jawabannya ya kan, kita coba dulu ya kan. 67 tambah 30 itu berapa? Iya, hasilnya adalah 97. 97 itu benar nggak lebih kecil dari 91 ya kan? Jawabannya salah ya kan. Nah, maka nanti bakal berubah ya kan, ini outputnya bukan true lagi ya kan, tapi jadi false. Coba, nah kan jadi false ya kan. Nah gitu, jadi kita bisa banget ya kan, kita campur aduk ya kan. Kita campur aduk dengan operator aritmatika bisa banget ya teman-teman ya kan. Nah gini ya kan, nah di ruas kanan pun juga bisa ya kan. Kita tambahkan operator aritmatika berupa pengurangan, misalnya B-nya dikurang 10 ya kan. Nah, sedangkan si A-nya itu misalnya nggak kita ini deh, nggak usah kita kasih ekspresi apa-apa, tapi si B-nya kita kurangi 10 ya kan. Nah, maka dia akan dikurangi nilai B-nya ya kan. 91 kurang 10 berapa? 81 ya kan. Tapi sayangnya ya kan, nilai 81 itu tetap lebih besar dari 67 ya kan. Maka otomatis argumen ini akan tetap bernilai benar. Nah, mari kita lihat. Tuh kan, dia akan tetap bernilai benar, teman-teman. Nah, gitu. Jadi bisa banget ya kalau teman-teman pengen bikin lebih rumit lagi ya kan, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, jadi ya kan bisa dikatakan begini ya kan. Sebelum aku menutup video ini ya kan, ini mungkin saatnya aku pengen nyampaikan satu hal yang penting banget ya buat teman-teman yang sedang belajar coding ya. Nah, jadi aku pengen ya kan, teman-teman yang sedang belajar coding ya kan, tolong rasa ingin tahunya dikembangkan lebih dalam ya teman-teman. Karena kenapa ya kan? Karena ya kan eh, coding itu ya kan, coding itu konsepnya kan banyak ya kan. Ada konsep percabangan, ada konsep perulangan ya kan, ada operator segala macam. Nah, itu kan banyak ya konsep. Coding itu kan banyak gitu ya kan, dan setiap bahasa itu konsepnya tuh pasti beda-beda gitu ya kan. Kayak contohnya di Python ya kan, ada operator, ada perulangan, ada percabangan ya kan, gitu-gitu ya kan. Nah, walaupun setiap konsep itu berbeda-beda ya kan, artinya itu berbeda-beda. Kalau perulangan ya berarti mengulang sesuatu ya kan, sedangkan percabangan berarti itu kayak semacam pilihan gitu ya kan. Nah, kesannya kan beda ya kan, beda konsep, tapi sebenarnya mereka itu bisa loh kalau dihubungkan ya kan. Nah, contohnya apa? Contoh nyatanya yang baru saja kita lakukan ini, ya kan. Nah, kita telah berhasil menghubungkan antara operator relasional dengan operator aritmatika ya kan. Tuh, operator relasional dengan operator aritmatika jadi satu kesatuan di sini ya kan. Nah, operator relasionalnya yang ini ya kan, yang perbandingan yang ini ya kan, operator aritmatikanya yang ini ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi ya kan apa namanya, biar teman-teman kalau ngoding tuh nggak kaku gitu ya kan, taunya ya kan cuma A lebih kecil dari B, atau A lebih besar dari B ya kan, misalnya ya kan. Nah, itu kan kayak kaku banget gak sih gitu ya kan. Teman-teman kalau kaku kayak begitu bakal susah ya kan buat mencari apa namanya, mencari solusi gitu ya kan dalam eh, dunia pemrograman, bakal susah gitu ya kan. Karena di studi kasus tertentu ya kan terkadang kita memerlukan teknik khusus ya kan, yang dimana kita itu menggabungkan banyak konsep
dalam coding sekaligus, ya kan? Kayak contohnya ini nih, ya kan? Kita menggabungkan operator relasional dengan operator aritmatika, ya kan? Seperti ini, ya kan? Nah, terkadang ya kan studi kasus itu menuntut seperti ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya kan jangan cuma ya kan paham konsepnya aja, ya kan? Kayak setelah menonton video ini mungkin teman-teman paham konsep operator relasional, ya kan? Tapi teman-teman nggak tahu tuh cara ngegabungin operator relasional dengan operator aritmatika aja misalnya, ya kan? Teman-teman nggak tahu misalnya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya kan saran aku ya, apa namanya, setelah teman-teman paham ya kan tentang operator relasional ya, setelah menonton video ini ya kan teman-teman paham nih ya kan operator relasional. Nah, saran aku ya kan teman-teman langsung coba eksperimen nih ya kan, coba teman-teman gabungin ya kan beberapa konsep lain yang sudah teman-teman pahami, ya kan. Kayak misalnya teman-teman udah paham ya kan tentang operator aritmatika, ya udah coba gabungin ya kan dengan operator aritmatika itu gimana ya kan. Nah, teman-teman pokoknya eksperimen dah ya kan, banyak-banyak ya kan. Nah, apa namanya, karena ya kan hanya dari situlah teman-teman akan ketemu ya kan teknik khusus ya kan yang nggak akan dipelajari ya kan di banyak sumber, ya kan. Salah satunya adalah di channel aku, ya kan. Nah, jadi di channel aku ya kan mungkin cuma ngajarin konsep, oh operator relasional tuh gini loh, ya kan. Oh, operator aritmatika itu gini loh, ya kan, segala macam. Tapi aku nggak ada ya kan kayak ngajarin gitu ya kan gimana kalau banyak konsep sekaligus itu kita gabung-gabungkan aja semuanya, ya kan, untuk memecahkan suatu permasalahan misalnya, ya kan. Nah, nggak ada kan ya kan aku ngajarin kayak gitu, ya kan. Nah, makanya ya teman-teman ya kan penting banget untuk eksplorasi secara mandiri, ya kan. Istilah eh, yang sering dipakai di zaman sekarang itu ngulik ya. Nah, gitu ya, banyak-banyak ngulik pokoknya, ya kan. Nah, karena itu bakal membantu banget ya kan dalam mempelajari coding ya, teman-teman. Nah, gitu. Dan oh iya, satu lagi ya. Di sini aku lupa ya ngasih eh, rincian operator apa aja yang ada di relasional. Nah, jadi operator relasional itu ada 6, teman-teman, ya kan. Nah, jadi sebelum kita nutup video kali ini ya kan, aku pengen jabarkan dulu ya kan operator relasional itu apa aja, ya kan. Yang pertama ada ini lebih besar, yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar atau sama dengan, yang ini lebih kecil atau sama dengan, yang ini sama dengan, yang ini tidak sama dengan. Nah, jadi ada 6 ini ya, teman-teman. Nah, jadi inilah ya kan operator relasional yang bisa teman-teman pakai dalam membandingkan nilai tertentu ya, teman-teman. Silakan pakai 6 ini ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu saja ya pembahasan kita dan sedikit tips ya buat teman-teman yang sedang belajar coding ya. Semoga teman-teman dapat memahami ya apa yang dipelajari di sini, ya kan. Apa yang dipelajari di video ini teman-teman bisa mengerti, ya kan. Dan jangan lupa pesan dari aku, ya kan, gak cuma setelah memahami video ini teman-teman eksplorasi sendiri, ya kan, tapi juga setelah menonton video dari sumber lain misalnya, ya kan, dari channel lain misalnya, ya kan, tentang bahasa pemrograman tertentu, ya kan, teman-teman jangan lupa eksplorasi sendiri ya. Eksplorasi sendiri, ya kan. Oh, kalau digabungkan ternyata gini loh, ya kan, bisa loh ternyata, ya kan. Nah, gitu-gitu, ya kan. Nah, sumber yang ngejelasin kayak begitu cukup jarang, teman-teman, ya kan. Bahkan aku sendiri juga kayaknya nggak ada tuh ya kan ngajarin yang begituan, ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai nemu sumber yang bisa ngajarin sampai kayak gitu sih, wah teman-teman beruntung banget ya. Nah, tapi ya kan sayangnya ya kan itu nggak ditemukan di channel ini ya, teman-teman. Jadi ya kan ingat ya kan, setelah menonton berbagai video ya kan, video dari channel aku, jangan lupa eksperimen. Nah, itu saja ya kalau dari aku, ya kan. Saran dari aku agar teman-teman bisa lebih berkembang lagi dan menjadi programmer yang lebih advance lagi ke depannya ya. Oke, terima kasih. Tak lupa aku ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!